Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa tambah semangat. Kelihatannya agak lesu ya. Tadi udah sarapan? Belum ada sekolah? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi sebelum kesini ada mata pelajaran apa? IPS ya. Guru mata pelajaran? Bukis ya. Oke. Di sini kita akan melaksanain konseling kelompok ya teman-teman. Sebelumnya saya kenalin diri dulu nih. Kak, Ferdian nama Pacen, biasa dipanggil Pacen. Saya dari inilah dengan program studi dimulai dengan konseling. Nah, tujuan kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok gitu. Nah, dalam konseling kelompok ini nanti ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan demi berjalannya konseling kelompok ini ya. Nah itu yang pertama, jika ada teman yang berbicara itu dihargai, dihormati gitu ya. Jangan dipotong gitu. Kemudian jika ingin mengajukan diri bertanya, silakan mengangkat tangan gitu ya. Dan jangan menunggu apa yang diceritakan oleh teman-teman nanti, teman kalian gitu ya. Oke, kira-kira udah siap belum teman-teman? Siap ya. Oke, kita bagi dua kelompok ya teman-teman. Jadi kelompok putra 2 orang dengan kelompok putri 3 orang gitu ya. Untuk aturan kelompoknya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Jika ingin mengungkapkan perasaan atau memberikan kata jawaban atau usulan segala macam, silakan angkat tangan terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, di sini tidak ada ya jawaban benar atau salah. Jadi kalau nanti teman-teman mengungkapkan perasaan ataupun memberikan dalam bentuk verbal gitu ya, ataupun verbal, silakan gitu, tanpa ada benar atau salah ya teman-teman. Kira-kira teman-teman pernah nggak melihat teman yang sangat butuh ya, sedang butuh bantuan gitu di sekolah? Pernah ya? Oke. Waktu itu ada orang yang membantu apa enggak? Enggak ya? Kalau semisal nih ada teman yang butuh bantuan tapi tidak dibantu, gimana? Misal diposisikan di kalian. Nah, perasaan kalian gimana? Terus kalian yang melihat orang itu gimana? Dari ini dulu lah, dari posisi kalian yang butuh bantuan tapi tidak ada yang bantuin. Iya. Nah, kalau melihat temen yang butuh bantuan tapi kalian nggak bantu, terus nggak ada orang lain yang bantu, gimana kalian ya? Kasihan ya. Oke. Jadi pengertian dari kepedulian sosial itu apa sih sebenarnya? Kalau yang kalian pahami lah sejauh ini. Kepedulian sosial. Ini saya kasih clue ya. Kepedulian sosial itu seperti menolong teman saat butuh ya. Oke, coba silakan angkat tangan yang contoh kepedulian sosial yang di lingkungan sekolah aja.
Apa? Menolak teman. Oke. Dalam hal apa nih? Kalau di sekolahan biasanya? Menjaga tugas ya. Oke. Ada lagi? Ya. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang mau memberikan contoh apa itu kerja sosial? Cukup ya berarti ya. Oke, selanjutnya ya kita udah masuk ke tahap ini teman-teman. Jadi tahap ini nanti silakan kalian bercerita nih tentang apa yang menjadi permasalahan dalam diri kalian. Gitu. Yang ganjil dalam hati, gitu kan? Yang mengganggu pikiran, yang kemana-mana tetap terbawa atau kepikiran gitu kan, yang jadi tidak tenang lah seperti itu. Nah, ayo dari siapa dulu nih yang mau ini bercerita? Oke, ya silakan. Ya. Ya. Oke, jadi di sini kamu pernah ini ya, pernah mengalami situasi saat kamu main voli, bolanya mengenai teman kamu gitu ya. Terus kamu malah cuma ngambil bolanya aja gitu ya, nggak nolongin temen yang kena bola tadi gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ayo kita. Oke. Saya pernah dibully di lantai 3 satu kelas. Iya. Dan satu kelas itu tidak peduli. Oh gitu ya. Oke, jadi aku pernah mengalami kejadian yang kurang baik ya, tidak mengenakan di kelas gitu ya, perkataan yang tidak seharusnya keluar dari mulut mereka gitu ya. Oke, terima kasih. Tapi itu nggak ada yang peduli itu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Saya pernah berkorban dicekik-cekikin, terus semuanya pada dulu. Sehingga cuma mati saya dicekik-cekikin. Itu ya, berarti pernah dicekik gitu ya, dan nggak ada yang peduli gitu ya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, oke. Oke, jadi gimana kamu apa namanya waktu upacara ya? Waktu upacara ada teman sampingmu yang dibutuhkan ya. Jadi dalam kondisi apa itu? Sakit gitu ya? Udah sakit tapi kamu nggak peduli sama sekali seperti itu ya? Kamu hanya diam aja cuma melihat bentar gitu. Oke, ya, selanjutnya. Oh gitu ya. Jadi kamu membuli seseorang yang katanya saya tidak keluar dari mulut kamu gitu ya. Tapi akhirnya kejadiannya itu membekas mungkin di dia, akhirnya dia mengadu ke orang tuanya gitu ya. Dan di situ ada ini nggak apa namanya, ada orang yang melihat nggak kejadian itu? Nggak ada ya. Oke, terima kasih dari cerita kalian semua ini adalah memang benar-benar kasus kurangnya kepedulian entah dari teman, intinya itu semua teman-teman kalian ataupun kalian yang menjadi pelakunya itu membutuhkan arahan seperti itu ya,
untuk memperbaiki diri. Oke teman-teman, setelah kita bercerita tadi, kalian semua menceritakan pengalaman teman-teman yang sangat apa ya, ibaratnya bisa dibilang mengganjal dalam diri kalian gitu kan. Nah saat ini kita akan melaksanakan kegiatan role play. Nah kegiatan role play ini itu juga sama aja dengan permainan perang gitu ya. Permainan perang ini nanti ada yang menjadi salah satu teman dari kalian itu mengalami kesulitan dalam belajar gitu ya. Kemudian teman yang lainnya menerapkan perilaku bagaimana yang seharusnya diberikan untuk teman yang sedang mengalami kesulitan gitu ya. Nah silakan dibaca dulu. Ini Agung diperankan sebagai ini ya yang mengalami kesulitan belajar ya. Gitu. Nanti teman-temannya memposisikan bahwa bagaimana cara membantu Agung dalam mengalami kesulitan gitu ya. Oke, gimana? Agung sudah ini? Sudah ya. Oke, kita mulai ya permainan peran kita. Dimulai dari Agung. Gimana cara mengerjakan nggak tahu. Aku nggak bisa mengerjakan soalnya nih. Boleh. Terima kasih sudah membantu saya. Oke. Nah, dalam permainan peran ini ya, itu Agung memposisikan sebagai orang yang butuh bantuan. Kemudian Radit itu memposisikan sebagai orang yang tidak peduli sama Agung, gitu kan. Nah, kalian bertiga di sini melihat situasi mereka berdua, gitu kan. Nah, situasi mereka berdua itu kan ya satu butuh bantuan, satu tidak peduli, gitu. Nah, kalian merasa empati kalian bergerak ingin membantu si Agung. Nah, dari percakapan kalian tadi itu adalah kata-kata di mana yang bagus, yang baik untuk diberikan kepada yang mana Agung saat ini sedang butuh bantuan. Oke, seperti itu ya. Jadi dalam cerita kalian yang kalian ceritakan dari pengalaman kalian tadi itu, intinya pemecahan masalah itu ada di diri kalian sendiri. Seperti itu. Kalau kalian mengalami permasalahan yang misalnya tadi dari Agung mengalami pembulian gitu ya. Nah, itu dari diri Agung bagaimana? Kalau misalnya Agung ini orang waktu itu dibully di kelas dan tidak ada orang yang peduli, nah tindakan apa yang harus dilakukan Agung? Nah, bisa melapor ke guru BK yang ada di sekolah seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu ya. Jadi selama sesi konseling kita pada hari ini, pada kelompok kita hari ini, apa yang kira-kira kalian sudah dapatkan selama sesi kita berjalan ini? Benar sekali. Oke, terima kasih. Ada lagi? Jadi kalau kata Aurora tadi, peduli itu memang sangat penting dalam kehidupan kita karena dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena di sekeliling kita tuh intinya banyak orang yang butuh bantuan kan gitu ya. Jadi sikap peduli itu memang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing pribadi gitu ya. Oke. Saya berikan penugasan untuk kalian untuk 3 sampai 5 hari ke depan itu kalian ini melakukan
melakukan kegiatan seperti membantu teman yang kesulitan dalam belajar di sekolah. Begitu. Kemudian menyapa teman yang murung dan kalau ada teman yang butuh alat tulis dibantu, gitu ya. Jangan dikasih, dibantu saja. Kalau mau berbaik hati diberi tidak masalah, gitu. Jadi yang penting mereka butuh pertolongan kita bantu, gitu ya. Kita sampai hari ke depan sampai kita ke pertemuan yang kedua, gitu ya. Nah, oke, di sini kita sudah menuju ke sesi penutup di penghujung kegiatan ya. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dalam kegiatan kita konseling kelompok hari ini? Simpulannya gimana? Dari pengalaman kalian, terus dari materi ini itu gimana? Simpulannya adalah ada yang bisa salah satu. Oke, dulu benar. Jadi inti dari kesimpulan dari materi kita hari ini itu adalah peduli terhadap teman kita sesama, gitu ya, bilang sama, itu sangat penting, gitu. Karena kita juga itu kadang membutuhkan bantuan, gitu ya. Kita juga kadang membutuhkan bantuan dan kita juga harus membantu sama, seperti itu. Intinya jika saat ada teman yang butuh bantuan, kita bisa membantu. Di saat kita butuh bantuan, pasti ada orang yang akan membantu. Seperti itu ya. Itu kesimpulan pada kegiatan kita hari ini. Gitu. Jadi setelah konseling kelompok ini, gimana perasaan kalian? Lega ya, senang, lega, terus apa lagi? Termotivasi nggak? Kira-kira? Oke ya, motivasi ya. Oke. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berpartisipasi penuh dalam kegiatan kita hari ini, kegiatan konseling kelompok. Semoga kedepannya kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, baik itu kepada teman di sekolah, ataupun di luar, ataupun di keluarga, ataupun di masyarakat, gitu ya. Jadi dimanapun kalian berada, jadilah orang yang berguna, jadilah orang yang baik, dan jadi orang yang rendah hati, seperti itu ya, peduli terhadap sesama. Yeah. Untuk penugasan yang saya tugaskan tadi itu saya akan pantau, jadi perkembangan kalian ke depannya itu sampai 3-5 hari ke depan itu bagaimana, itu saya akan melihat prosesnya seperti apa. Nah, itu adalah bentuk ini apa namanya, langkah kalian seberapa perubahan dalam diri kalian itu terjadi, gitu ya. Oke, dengan ini kegiatan kami kelompok kita sudah selesai. Terima kasih banyak. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani sekolah ya di SMP 27 Sawalan ini.